Ya, siapa yang mau mimpin doa? Silahkan. Ada berapa orang ini? Sudah ada 14 ya. Ada Alfrida, April, Asriani, Meran, Claudia, Komboy, Diana Beseran, Akbar. Oke, Monica, Marta. Iya. Mana yang mau memimpin doa? Siapa? Oh, silakan Dani. Ya, Ella, Daniela. Silakan Daniela. Baik teman-teman serta ibu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Daniela sudah memimpin doa. Oke ya, selanjutnya kita langsung saja. Daftar hadirnya Ibu sudah rekam di daftar hadir, Ibu sudah rekam ya di sini. Ini kelihatan juga ini semuanya. Nah, ini. Ya, jadi Ibu sudah rekam mulai dari ini. Oke. Ibu share screen dulu. Seluruh layar. Oke. Nah, ini ya daftar hadirnya Ibu sudah. Ini dia. Iya, yang hadir. Oke. Kita kemarin udah sampai di sini. Ya kan? Ini dia. Nah, besaran pokok, besaran turunan, skalar, dan vektor. Oh, ini ada yang masuk. Nah, di situ ya kita Ibu tuliskan dulu caranya. Ambil rumus ya sebentar. Jadi Ibu tuliskan di sini besaran pokok. Kelihatan ya ininya. Ibu tuliskan kemarin itu kan sudah sampai di besaran. Ini ya, besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kelihatan semuanya? Kelihatan Ibu. Oh ya, oke. Nah, besaran pokok ini, besaran pokok itu dia. Ini kalau sudah ada yang mau masuk ini Ibu. Bentar. Ibu kalau mau ini harus izinkan dulu nanti biar bisa masuk. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau besaran pokok kemarin ada panjang. Iya kan? Panjang. Apalagi waktu, ya toh, pokok kan yang pokok. Kemudian apalagi? Masa, ya toh? Panjang ini adalah Panjang ya, lebar. apa satuannya panjang? Meter, ya kan? Waktu satuannya sekon, ya toh, sekon. Masa satuannya kilogram. Kalau turunan, besaran turunan,
Besaran turunan kemarin adalah apa? Mencari kecepatan V. Velocity sama dengan, ada yang masih ingat rumusnya mencari kecepatan? Apa? Jarak S, mencari kecepatan jarak dibagi dengan T, time, waktu. S itu kan speed toh, bahasa Inggrisnya tuh speed. Speed itu jarak. Kelihatankah yang Ibu tulis? Kelihatan, Ibu. Ya, itu jarak. Satuannya dalam meter. Nah, T ini waktu, time. Bahasa Inggrisnya time. Itu dia satuannya adalah second. Ya, second atau S. Ya, nah, sehingga velocity ini, kecepatan ini kecepatan ya, kecepatan ini makanya dikatakan besaran turunan karena dia diturunkan ini. Turunan ini dia diturunkan dari besaran pokok jarak atau panjang ini dan besaran pokok waktu atau time. Nah, satuan dari kecepatan apa yo? Satuan dari kecepatan. Karena dia rumusnya ini, nih rumusnya. Ini rumusnya jarak per waktu. Jadi satuannya adalah meter. Ini toh kan jarak itu dalam meter dibagi per waktu, itu satuannya dalam second. Jadi meter per second kecepatan. Nah, ini jadilah dia seperti ini. Itu ya. Satuannya. Jadilah dia satuan kecepatan ini. Itu adalah H. Dia kepencet lagi apa ya. Nah, itu dia jangan pencet, maaf. Jadi satuan kecepatan tadi adalah kecepatan itu satuannya meter per second. Nah, itu ya. Oke. Ini kita itu ya. Kemudian apa lagi ya yang perlu dilihat? Kita lihat ini kan tadi besaran pokok sudah. Ini ya besaran pokok. Itu ini besaran pokoknya. Ya. Jadi besaran pokok sudah, besaran turunan. Tadi kecepatan, ada volume. Nah, kalau volume tadi yang kemarin Ibu bilang, kalau volume kita lihat lagi. Untuk yang volume kemarin Ibu katakan bahwa kalau volume itu dia sama-sama, kalau kecepatan tuh V ya. V-nya V-nya kecil. Ini V-nya kecil. Ini volume, ini V-nya besar. Volume itu kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume bak gitu ya. Kalau kalian mau mengukur volume bak itu adalah panjang itu satuannya dalam meter kali lebar itu satuannya dalam meter juga ya. Meter. Ini L tuh long, panjang. Ini adalah lebar ya, lebar satuannya dalam meter juga kali lagi tinggi satuannya juga meter. Jadilah apa ini, meternya ada 3. Jadi meter kubik ada 3. Siapa lagi ya yang mau masuk ini? Entar Ibu harus izinkan. Ini kalau oke, kita kembali lagi. Nah, ini ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian, nah sekarang yang Ibu mau tanya ini, kalian sudah bisa ini nggak? Kalau percepatan,
percepatan itu satuannya berapa? Satuan percepatan. Kita harus tahu rumusnya dulu. Rumus percepatan itu ini A ya. Ini A. Acceleron itu percepatan. Jadi bahasa Inggrisnya acceleron itu percepatan, makanya lambangnya A. Kalau V ini velocity, bahasa Inggrisnya velocity itu kecepatan. Velocity. A ini acceleron itu berarti percepatan. Ini A ini beda ya, percepatan dengan kecepatan. Kecepatan. Nah, A ini percepatan itu rumusnya apa yang kemarin? Ya. Apa? Kecepatan dibagi dengan waktu toh? V kecil kecepatan dibagi dengan waktu time. Nah, kalau ini V ini kecepatan. Ini kecepatan. Ya, kecepatan. Kemudian T ini adalah waktu. Nah, kalau dibagi kecepatan dan waktu, berarti kecepatan tadi apa? Satuannya adalah meter per second dibagi dengan second waktu toh ya, sehingga S-nya ada 2 di kuadratnya. Nah, inilah satuan dari percepatan, meter per second kuadrat. Ada yang mau masuk ya? Nah, beginilah. Nah, ini dia. Oke, sudah. Ini ya, jadi nah di sini meter per second kuadrat ini. Oke, itu dia. Apalagi rumus yang kemarin luas satuannya apa? Luas kan dari luas L, sini yang masih kosong, L sama dengan luas panjang kali lebar. Berarti panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, sehingga luas itu meter persegi atau meter kuadrat satuannya ya, begitu ya. Oke, sampai di sini ini adalah satuan pengukuran atau besaran pokok dan besaran turunan. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ke nah ini sudah ya, kita lanjut ke ini kemarin sudah panjang lambang. Ini adalah pokok, besaran pokok. Kemudian ini satuannya, pengukuran sudah. Perhatikan gambar berikut nih, ini juga sudah. Nah, sekarang ibu coba kita setel apa itu video yang itu tuh, yang tadi itu sama-sama nonton dulu ya, mengenai apa ini pengukuran. Ini besaran dan satuan dulu ya. Kita masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak kedengaran suaranya ya? Bentar. Kedengaran Ibu. Ya, Ibu. Dengar Ibu. Oh?
Videonya dengar. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali Hah? ini kita akan Udah, mempelajari videonya tidak Oh, kedengaran. video. Oh, oke. Ibu Mute denger Bu. iya. Sebentar, sebentar. Ibu setting. Ibu setting videonya dulu. Setting. IPA Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Pengamatan eksperimental maksudnya pengamatan yang didasarkan atas percobaan-percobaan. Nah, dari percobaan ini diperlukan pengukuran kuantitatif. Kedengaran suaranya? Kedengaran Ibu. Ya, oke. Pengukuran dengan menggunakan angka-angka. Sebagai ilustrasi seperti ini. Tadi pagi saya membaca berita dengan narasi lifter Windy Cantika Aisyah berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dengan total angkatan 194 kg. Di sini ada pengukuran kuantitatif yaitu massa sebesar 194 kg. Kemudian ada juga berita misalnya narasinya kecepatan lari Cristiano Ronaldo 32 km per jam saat pertandingan melawan Jerman. Di sini ada pengukuran kuantitatif yaitu kecepatan sebesar 32 km per jam. Massa 194 kg. Kecepatan 32 km per jam. Di sini massa dan kecepatan ini adalah besaran. Ini yang dinamakan besaran. Kemudian ada kilogram, kilometer per jam, ini adalah satuan. Jadi dalam pengukuran kuantitatif ternyata diperlukan suatu konsep besaran dan satuan. Apa yang disebut besaran? Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Tadi contohnya ya, ada massa, ada kecepatan, dan ada banyak besaran fisika yang lain. Jika didaftar, jumlah besaran fisika yang ada saat ini sangat banyak. Berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika di seluruh dunia, akhirnya ditetapkan 7 besaran pokok dalam fisika. Besaran pokok itu apa saja? Ini ada 7. Yang pertama panjang. Panjang ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Misalnya, panjang suatu meja sebesar 1 meter. Kemudian besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa ini digunakan untuk mengukur massa atau kandungan materi suatu benda. Jadi massa itu adalah kandungan materi suatu benda. Misalnya, ibu membeli apel sebesar 1 kg. Nah, 1 kg di sini adalah massa. Kemudian besaran pokok waktu. Waktu digunakan untuk mengukur selang waktu 2 peristiwa atau kejadian. Kemudian besaran pokok kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini adalah aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kuat arus listrik digunakan untuk mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian besaran pokok suhu. Suhu ini digunakan untuk mengukur seberapa panas suatu benda. Kalau bendanya semakin panas, artinya suhunya itu semakin tinggi. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Semakin besar intensitas cahayanya, maka semakin terang cahaya di suatu tempat itu. Kemudian ada besaran pokok jumlah zat.
Jumlah zat ini digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Jadi ini ya, ada 7 besaran pokok dalam fisika: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Semua besaran fisika selain 7 besaran pokok di atas dinamakan besaran turunan. Contohnya ada kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu besaran turunan dari besaran pokok, massa, dan panjang, dan lain sebagainya. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu. Nah, untuk mendefinisikan suatu besaran, kita memerlukan sebuah satuan. Jadi satuan adalah ukuran suatu besaran. Contohnya untuk mengukur panjang benda, maka digunakan benda lain yang sudah ditetapkan. Misalnya panjang benda, kita menggunakan jengkal. Panjang benda kita menggunakan panjang penggaris. Kalau benda yang sama misal diukur menggunakan jengkal, diperoleh hasil 2 jengkal. Kalau diukur dengan penggaris didapatkan hasil 7 cm. Tetapi kalau benda yang sama itu diukur menggunakan jengkal orang yang lain, bisa jadi hanya 1 jengkal. Oleh karena itu, ada konsep satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Kalau satuan tidak baku, ini tidak terdefinisi dengan pasti nilainya. Misalnya, tadi mengukur panjang dengan jengkal. Jengkal ini tidak terdefinisi nilainya karena jengkal satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Tapi kalau kita menggunakan satuan baku misalnya cm, meter, maka panjangnya besaran cm, meter itu sama antara satu orang dan orang lain. Kemudian ada juga sistem satuan internasional atau SI. Karena pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Kesukaran yang pertama adalah karena kita perlu mendefinisikan beragam alat ukur, dan yang kedua mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan yang lainnya. Maka dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan standar satuan yang disepakati secara internasional. Ini adalah satuan SI untuk 7 besaran pokok. Besaran pokok panjang, satuan SI-nya meter, singkatannya M kecil. Besaran pokok massa, satuan SI-nya kilogram, singkatannya kg, ditulis dengan huruf kecil. Besaran pokok waktu, satuan SI-nya sekon, ditulis dengan huruf S kecil. Kemudian besaran pokok kuat arus listrik, satuan SI-nya ampere, singkatannya huruf A besar. Kemudian untuk besaran pokok suhu, satuan SI-nya Kelvin, singkatannya K besar. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini satuan untuk suhu kita sering gunakan Celcius, tetapi di negara lain, di negara barat dan di negara Amerika dan negara Eropa itu satuan untuk suhu tidak digunakan Celcius, biasanya digunakan Reaumur atau Fahrenheit. Oleh karena itu disepakati secara internasional, yang dipakai secara internasional adalah Kelvin. Kemudian ada besaran pokok intensitas cahaya, satuan SI-nya kandela. Kemudian besaran pokok jumlah zat, satuan SI-nya mol. Dan terkait dengan konversi satuan, dalam pengkonversian satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contohnya,
kita ingin mengubah kecepatan benda 72 km per jam. Satuan kilometer per jam ini ingin diubah ke dalam satuan meter per sekon. Maka caranya seperti ini. 72 km per jam sama dengan 72 km ini adalah 1000 meter. 1 jam ini adalah 3600 sekon, sehingga 72 kali 1000 itu 72.000, 72 kemudian 72.000 dibagi 3600 sama dengan 30, satuannya menjadi meter per sekon. Ini ada beberapa satuan konversi, faktor konversi. Misalnya 1 inch itu adalah 2,54 cm. Jadi teman-teman mungkin di rumah punya penggaris yang satuannya tidak hanya cm tetapi juga inci. Jadi dalam satu penggaris ada 1 cm, ada satuan inci. 1 inci itu adalah 2,54 cm. Kalau 2 inci berapa? 2 dikalikan 2,54 cm. Ini ya beberapa satuan untuk panjang, massa, dan waktu. Ini juga faktor konversi. Ini sering kita gunakan misalnya untuk mengkonversi satuan kilometer ke meter. Ini ada berapa anak tangga turunnya ini? 1, 2, 3. Ada 3 anak tangga, sehingga dikalikan 1000. 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau anak tangganya naik berarti dibagi 10 untuk 1 anak tangga. Kalau 2 anak tangga naiknya berarti dibagi 100, begitu seterusnya. Selanjutnya ada notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A. 1 kurang dari A kurang dari 10. Jadi A itu antara 1 sampai 10 dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut orde. Sebagai contoh, 140.000 kita tuliskan 1,4 kali 10 pangkat 5. Ini kan 1,4 ini bilangan antara 1 dan 10. 10 pangkat 5 ini orde. 10 pangkat 5 ini ordenya ya. Kalau 0,0037 ditulis 3,7 kali 10 pangkat min 3. 3,7 ini kan berada di antara 1 sampai 10. 10 pangkat min 3 ini adalah ordenya. Ya, itu teman-teman yang kita pelajari. Oke, baik ya, Ibu jelaskan dulu yang ini ya. Nih, Ibu jelaskan yang ini. Ibu copy dulu. Ibu copy. Iya. Mengenai konversi ya. Jadi Ibu jelaskan ini ke sini. Oke. Yang ini kita hapus aja, tadi ini kan sudah. Sekarang kita ganti yang baru. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan begini. Oke. Ibu tambahkan slide. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ibu dia masuk. Oke, kelihatan ini yang Ibu bikin tadi. Kelihatan di PowerPoint-nya, di slide. Kelihatan ya.
Halo? Tidak Ibu, masih di buku. Oh, masih di video. Oh, astaga, sebentar. Masih di video, oke. Ibu, eh, seluruh layar. Oke. Kalau yang ini kelihatan. Nah, ini tadi ya, Ibu jelaskan ini ya. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan Ibu. Iya, baik. Kelihatan, Ibu. Ya, baik, baik. Oke, begini. Nah, ini sekarang kita belajar konversi. Apa itu artinya konversi? Kita belajar mengubah satuan. Ya, ini yang Ibu coret ini, yang 72 ini. Nih, 72 km per jam. Itu kalian harus ubah, atau istilahnya ini ubah, itu istilahnya konversi. Itu kalian harus ubah konversi. Konversi itu kalau misalnya Ibu bilang konversikan, misalnya ada soal nih, konversikan, berarti kalian harus mengubah satuan kilometer per jam ini dalam satuan meter per sekon atau meter per detik. Ya, jadi kilometer kalian harus rubah ke meter. Ini jam kalian harus rubah ke sekon, detik. Ini jadilah 72 itu ini di sini kan, jadilah 72 itu ya, oh di sini. Nah, ini 72 ini kilometer per jam ini, itu supaya dirubah ke meter dikalikan 1000 meter. Ya toh? 1 kilometer ke meter adalah 1000 meter. Ya, ini dasar ya, ini dasar. Kalian harus tahu nih sebagai pengajar ya, sebagai calon pengajar. Nah, 1 jam yang kemarin Ibu bilang 1 jam itu kalian harus rubah ke detik. Ada berapa? 600. 3.006 60 detik Ibu. 1 jam ke detik 3.006 3.600. Nah, kalau 1 jam ke, ya betul. Ya, kalau 1 jam ke menit itu baru 60 ya. Jadi 1 jam ke menit 60. Ya, 1 jam ke detik baru 60 dikali 60. Jadi 3.600. Oke, baik. Nah, kalau sudah dirubah ke yang tadi kilometer dirubah ke meter kan 1000. Jadi 72 kalian kalikan 1000 ini. Jadi 72.000 meter dibagi dengan 3.600, dapatlah berapa? 72.000 dibagi 3.600, tinggal coret ya nolnya ini, coret bawah, coret lagi bawah. Ini matematika nih, fisika atau IPA tidak bisa lepas dari matematika. Jadi fisika itu kayak adik kakak dengan matematika ya. Ini coret lagi nol yang di atas, yang nol yang di bawah dicoret lagi. Nah, sudah tahu, tinggal 720 kalian bagi dengan ya 36. Jadi 720 bagi 36 jadi dapat 30 gitu ya. Paham sampai di sini? Jadi satuannya sudah dirubah ke meter per sekon. Oke. Sekarang Ibu mau kasih soal nih. Nih, Ibu kasih soal ya. Silakan menjawab, konversikan. Konversi kan misalnya yang ini aja, yang kecil-kecil aja, 50 km per jam. Kalian harus konversi atau dirubah titik-titik ada berapa meter per sekon.
Silakan, ayo dicari-cari-cari. Dicoret-coret dicoret-coret di kertasnya masing-masing. 50 km per jam ini konversi. Kalian konversikan kilometer per jam ini, kalian ubah ke meter per detik per sekon. Caranya sama tadi dengan yang ini nih. Nih, caranya sama. Caranya sama dengan yang ini nih. Ibu, biarkan kami waktu untuk menjawab. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa, Ibu tunggu. Silakan nanti yang bersuara, siapa yang sudah dapat, silakan bersuara. Nih, dia soal ini soalnya 50 km per jam dirubah ke meter per detik. Ini contoh soalnya nih, ini contoh soal. Ibu izin menjawab. Ya. Ini soalnya jadi 50 km per jam sama dengan 50 kali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 50.000 per 3600 sekon sama dengan 13,8. 13,8. Oke, ini siapa ya? Ibu nggak kelihatan, jadi Ibu jangan dengar suara saya. 13,8 ya. Oleh siapa namanya? Virgiani. Ya? Virgiani. Virgiani. Tulisannya begini ya, Virgin ya. Begini kah? Tulisan namanya? Bukan Ibu. Oh, coba tulis di chatting. Tulis di chat. Mana coba tulis di chatting. Mana Ibu biar lihat chattingnya. Oh, ini ada yang baru mau masuk ya. Aduh, baru masuk. Atau ada kendala jaringan. Oke, Ibu lihat. Oh, ini dia. Ya. Virgi. Oke. Ibu kasih di sini. Nah, ini dia namanya. Oleh Virgiani. Total. Ini ya, maka Hinda. Oke, Virgiani. Kita cek sama-sama ya. Semuanya sama nggak dengan Virgiani? Maka Hinda. Yang lainnya suaranya sama tidak dengan Virgiani? Sama Ibu. Sama Ibu. 12,8. Oh, ya. Ada yang beda? Tidak ada? Oke. Iya sama Ibu. Di-mute dulu. Volumenya di-mute ya. Oke, bagus. Ya, oke, bagus ya. Nah, sudah dikunci volumenya. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama. Apakah benar yang dikerjakan Virgiani? Kita sama-sama. Ini ya, 50 kilometer kita rubah ke meter adalah 50, kita kalikan dengan kilometer ke meter jadi 1000. 1000. Betul toh? Begini dibagi. Ini jam. Nah, kita rubah ke sekon. Tadi 1 jam ada. Yang lain tolong kasih Ya, oke. Nah, gini boleh, bagus ya, tenang.
Jadi 1 jam itu sama dengan ada berapa detik tadi? Oh, ada yang baru mau masuk tadi. 3.600 detik. Nah, ibu ini ada yang mau masuk ini, ampun. Memang mengganggu tapi bagaimana ya, kasihan juga lah. Bentar, ibu kasih izinkan dulu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi 1 jam ke menit kan 60. Tapi karena dia diminta ke detik berarti 60 kali 60. Jadi ibu di sini 3.600. 60 kali 60 karena dia ke detik. Jadi 3.000. Jadi nanti di sini 50 kali titik ya. Kalau kali titik ya 1000 meter per 60 kali 60 itu 6 kali 6 36. Volumenya di ini dulu, di mute. Nah, ini nolnya ada 2. Ini ya, ini nolnya ada 2. 6 kali 6 36. Jadi ini dalam sekon. Jadi dia 3.600. Nah, tinggal di coret, ini nolnya 2, coret, sini coret. Jadi tinggal 5 berapa ini? 5.010 ya, 5.010 dibagi 36. Dapat 13,8 ya? Ya. Betul? Iya, Ibu. Oke, sudah dicari di Iya, kalkulator. Ibu. Oke. Nah, itu dia ya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu cek dulu nih, ada yang mau masuk lagi kayaknya nih. Sorry. Tadi dulu ada yang mau masuk ini. Tadi ibu dengar bunyi tong ting tong kan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari ini. Ini nanti kalau ibu buat soal kayak begini, ayo harus bisa ya. Kalau ada soal, nih. Oke. Ada lagi yang mau, kalau misalnya misalnya ini, misalnya apa lagi ya, perubahan 1 ini ya. Jadi sudah tahu ya, kilometer dirubah ke meter. Sudah, Ibu. Yang lainnya, kalau misalnya ini ada 1 soal lagi ya, 1 soal misalnya ubahlah ke 36 kilometer per jam. Oke, silakan, ada berapa meter per detik. Nah, ini soalnya 36 ke meter per second. Ibu bisa menjawab lagi kah? Siapa ini namanya? Virgiani, Ibu. Oh, jangan, yang lainnya dulu ya. Kita kasih kesempatan Iya, yang Ibu. lainnya ya. Ya, oke. Oke, Ibu. Baik, Virgin. Ya, yang lainnya yang sudah dapat. Kalau Virgin tadi sudah mau menjawab, tapi ibu kita kasih kesempatan yang lainnya yang sudah selesai.
adakah yang mau menjawab? 36 km per jam titik-titik meter per sekon. Adakah suara-suara yang mau menjawab? Masih mencari ya? Oke. Kita cek suasana di pesertanya ada. Silakan, ada yang mau menjawab tadi? Saya Ibu. Oh, Tabita ya. Ya, Tabita. Iya. Ibu 127.000. Sebentar, Ibu tulis dulu ya. Tuh, jawabannya Tabita adalah Ibu bukan saya yang jawab Ibu. siapa tadi suaranya? Ya Ibu jawabannya sebenarnya 10 meter per detik. Ini suaranya siapa nih yang 10 meter per detik? Tabita Ibu. Oh, Tabita, ini 10 meter per detik, ini Tabita. Ada yang beda lagi? Saya Ibu. Siapa namanya? Sama dengan ada, kalau sama tidak usah, kalau yang beda siapa namanya? Beda jawaban. Firjani Bu. Ya? Firjani beda Bu. Oh, Virgiani lagi. Sebentar, oh, Virgin. Nanti kita coba cari yang lainnya. Nanti Ibu kasih ke Virgin lagi ya. Kita cari. Selain Tabita siapa lagi? Yang mau jawab yang udah selesai. Sinel Sarwom Ibu. Sinel. Tulisannya begini ya, Sinel ya. Iya toh? S ya. Sinel Sarwom. Apa? Arwom ya? Sinel? Sarwom Ibu. Oh, Sarwom. Begini toh? Ji, kamu jawab baik-baik boleh. Ini apa jawabannya, Sinel? Yang ini jawabannya apa di sini titik-titiknya? Jawabannya berapa kalau Sini kok jawab boleh. Sinel berapa? Kalau Tabita tadi kan 10. Beda kan? Kalau Ibu jawab jawaban 10 meter per detik. Iya, itu Tabita tadi. Ini suaranya? Kalau Sinel berapa? Sinel mana nih? Sinel Sarwom. Tadi katanya mau jawab. Tidak ya? Ibu udah terjadi jawab apa? Oh, ya sudah. Berarti Tabita saja Kayaknya ya? sama jawabannya Bu. Hah? Kayaknya sama jawabannya Sinel. Oh, jawabannya Sinel sama dengan Tabita. Oke. Nggak ada lagi kita. Kalau Virgin berapa? Virgiani. Ibu, izin Ibu tadi nih, apa mic-nya terlambat di saya Bu. Kirain Tabita belum jawab. Gimana? Ini suaranya siapa? Firjani Bu, tadi mic-nya terlambat di saya yang pas Ibu nanya lagi. Yang nanya kedua kali. Oke. Berarti berapa? 10 sama kayak ini Tabita. 10. Kita cek ya. Berarti Sinel ini juga tadi ya. Kan sudah ini. Oke, kita cek ya. 36. Ya toh? Kilometer dirubah ke meter. Jadi kalikan 1000. Karena 1 kilometer ada 1 jam ke sekon toh. 1 jam ke sekon 3600 sekon detik. Jadi meter per sekonnya itu ini tinggal coret saja. Ini coret
Jadi 360 dibagi 36. Jadi 36 nya juga coret, tinggal berapa ini? 10. Nah, ini ya jawabannya. Sudah benar Tabita dan ya Virgin. Ini sinyal juga sama ini, Sarwom. Oke. Ini ya. Jadi sudah pada bisa semuanya ya. Ini Virgin juga nih. Ya nih. Oke, ada yang mau ditanyakan setelah itu? Ada tidak dari hitungan ini konversi? Mengkonversi, kalau kalian dikasih proyek misalnya nih, ada proyek bangun apa gitu ya, jalan kah atau apa, kalian disuruh mengubah satuan tuh, kalian harus tahu juga toh kan, sebagai kepala proyek misalnya menghitung ya kan, ini fungsinya begitu. Kemudian mengajarkan ke ke siswa peserta didik juga, mereka juga seperti itu, begitu ya. Nah, jadi ini sudah oke, sudah bagus ini. Ini jadi hasilnya ini 10. Yang ini tadi 13,8. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita ganti menu lagi, ganti ini. Ini berarti sudah paham semua ya? Udah Iya, Ibu. Baik. Sekarang kita cek yang ini lagi tadi. Ada nah ini satuan-satuan ini kalian juga harus paham nih. Yang ini 1 in dia akan sama, kalau dirubah itu sama dengan 2,54 cm. 1 meter sama dengan 39,7 inch itu. Nah, ini masa, ini waktu gitu ya. Oke, dari yang ini sudah oke, sudah mantap ini. 2,54 cm. Jadi yang untuk besaran dan satuan kita anggap sudah ya, besaran dan satuan IPA Fisika SD. Sekarang kita nonton yang ini lagi. Yang Ibu kasih pengukuran. Nah, ini kita mengukur. Oh, ada yang mau masuk lagi. Siapakah itu? Samrito Mayo. Kita lihat yang video berikutnya ini ya. Video ini kita setel lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, ini pengukuran nih ya. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pengukuran. Beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari materi besaran dan satuan. Materi ini adalah lanjutan dari materi besaran dan satuan.
Yang pertama mengenai pengertian pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal tangan. Di sini artinya membandingkan besaran panjang suatu benda dengan panjang jengkal tangan. Mengukur tinggi badan dengan menggunakan penggaris. Di sini artinya membandingkan panjang, yaitu tinggi badan seseorang, dengan panjang penggaris yang sudah memiliki skala-skala satuan. Mengukur massa benda artinya membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Dalam sebuah pengukuran tentu saja diperlukan alat ukur. Alat ukur atau instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kriteria kemampuan alat ukur ada 4. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati sebenarnya. Yang kedua, presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian ada sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kemudian ada kesalahan atau error. Error yaitu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi alat ukur yang baik itu akurasinya harus tinggi, harus presisi, sensitivitasnya tinggi, dan kesalahan errornya itu kecil. Beberapa alat ukur untuk besaran pokok. Yang pertama, untuk besaran panjang. Ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar, kita sering menggunakan mistar untuk melakukan pengukuran panjang. Mistar ini nama lain dari penggaris. Tetapi harus hati-hati ketika kita melakukan pengukuran panjang dengan penggaris. Karena posisi yang salah bisa menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Kemudian alat ukur besaran panjang yang lainnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya lebih baik dari mistar. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Jangka sorong memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Jadi ini adalah gambar jangka sorong. Ini ya jangka sorong, ini keterangan bagian-bagiannya. Ini ada rahang tetap atas, kemudian rahang sorong atas. Di sini ada rahang tetap bawah, kemudian rahang sorong bawah. Ada skala utama, ini skala utama, kemudian ada skala nonius, dan ada tangkai ukur kedalaman. Kalau untuk mengukur diameter bola ini benda atau bolanya diletakkan di sini, di bawah sini. Kalau untuk mengukur diameter dalam tabung, kita gunakan rahang yang ini atas. Kalau untuk mengukur kedalaman lubang, ini kita gunakan tangkai ukur kedalaman. Rahang tetap ini tidak bisa digerakkan. Kalau rahang sorong ini bisa digerakkan. Selanjutnya contoh. Ini contoh pembacaan jangka sorong. Jadi untuk membaca jangka sorong kita perlu mengetahui
pembacaan pada skala utama dan pada skala vernier atau skala nonius. Ini dari gambar ini kita lihat bahwa pembacaan skala utama adalah 2,1 cm. Sedangkan untuk skala nonius, kita lihat skala nonius yang tegak lurus, yang terbentuk garis lurus. Bentar ya, ada yang mau masuk ya. Dengan skala utama, ini adalah skala nonius keempat, garis keempat. 1, 2, 3. Oh maaf, ternyata ketiga ya ini ya. Jadi garis lurusnya yang ketiga. Jadi nilainya 0,03 cm. Sehingga panjang bendanya adalah 2,13 cm atau 21,3 mm. Kemudian pengukuran besaran panjang, alat ukur yang lainnya menggunakan micrometer screw. Micrometer screw mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Ini jadi benda yang akan diukur panjangnya diletakkan di antara ruang ukur tetap dan ruang ukur gerak. Ini adalah gambar micrometer screw. Bagian-bagiannya ini ruang ukur, ini diletakkan di sini ya benda yang akan diukur. Kemudian ini rangka, ini kunci penyetel, ini skala utama atau skala tetap. Ini skala nonius, ini bisa digerakkan ya, bisa digerakkan maju mundur. Ini maju mundurnya digerakkan dengan gigi putar. Sebagai contoh, nih benda diletakkan di ruang pengukuran, nanti bisa terbaca skala tetap dan skala putar. Kalau dari skala tetap atau skala utama, kita lihat ini adalah 5,5 mm. Jadi setiap satu garis ini antara 0 dan garis di bawahnya ini adalah 0,5 mm. Jadi ini 5 mm, ini di bawahnya 0,5 mm, berarti ini 5,5 mm. Ini skala utamanya atau skala tetapnya. Kemudian skala putar atau skala nonius. Kita lihat yang tegak lurus, yang sejajar ya. Yang sejajar ini 25, 26, 27, 28 kali 0,01 mm berarti 0,28 mm. Jadi panjang bendanya itu panjang yang terbaca di skala utama dan skala nonius ditambahkan, hasilnya 5,78 mm. Ini pembacaan micrometer screw. Kemudian untuk besaran massa, pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca atau timbangan. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Ini gambar neraca Ohaus. Ini juga gambar neraca Ohaus, ada beberapa jenis neraca Ohaus ya. Kalau ini neraca lengan, neraca ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Ini gambar stopwatch. Kalau yang ini digital, yang ini manual, mohon maaf, yang ini digital. Atau mungkin kalau sekarang teman-teman menggunakan stopwatch itu yang ada di handphone, stopwatch digital itu ya, itu juga sama, bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu. Baik, itu yang kita pelajari mengenai pengukuran. Terima kasih. Oke, ini ya, jadi mulai tadi
jadi kita sudah mengukur. Nanti kalau ada praktek itu pengukuran itu kan tadi sudah rekan-rekan adik-adik ada lihat tingkat akurasinya, ada presisinya, sensitivitasnya, kesalahan atau errornya. Itu kita lihat dulu alat ukurnya apa aja nih. Nah, di sini nih. Ini pengukuran besaran panjang mistar. Ya, mistar kalian kan sudah tahu ya, semuanya mistar itu posisinya ya. Kemudian ada jangka sorong. Nah, ini jangka sorong ini ada yang lebih besar lagi nggak ya? Coba gambarnya. Bentar. Ini jadi harus tahu baca juga, harus tahu menggunakannya. Coba penggunaan jangka sorong, ibu ini dulu ya, cari ya. Jangka sorong. Jangka sorong. Jangka simulator. Ada nggak nih? Jangka sorong. Demo jangka sorong. Bentar ya, ibu lihat jangka sorong. Nah, ini dia. Ini jangka sorong ini. Nih, kita bisa lihat. Ini kan jangka sorong ini dia ada sampai 0,1 mm. Jadi ada rahang atas, ada rahang bawah, kemudian ada tombol kunci, ada skala utama, ada skala nonius. Nah, kita hanya tahu ya skala utama dan skala nonius. Bentar ya ibu, supaya gambarnya agak skala utama dan skala nonius. Ini ibu ini dulu supaya seluruh layar. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini namanya jangka sorong. Jadi disorong-sorong nih. Ini disorong. Nah, ini. Kelihatan tidak? Kelihatan Ibu. Nah, pada saat nanti rekan-rekan memperagakan ke peserta didik, jadi ini untuk pengukuran. Nah, nanti ini bendanya di sini nih. Bendanya di sini. Jadi kayak kita mau mengukur diameter. Jadi bendanya taruh di sini, misalnya ini ya. Contohnya misalnya beker. Nah, tabung beker ini kita mau ini dia kemana di atas. Nah, ini kita mau mengukur diameternya atau silinder aja yang kecil ya, silinder aja. Nah, ini ya, kita mau mengukur silinder ini. Jadi kita gesernya ini, kita pakai ini, kita geser. Nah, begini ini. Nah, ini yang dinamakan skala utama, itu yang ini. Skala utamanya ini nih. Jadi ini skala utamanya nih 0, kemudian 1, ini 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 tuh skala utama. Nah, skala nonius tuh yang di bawah ini. Ini nih, skala nonius itu yang ini nih, kelihatan ini. Nih. Nah, itu dia berada di garis berapa? Ini kalau kita bisa lihat dia ukurannya 0, 1, batasnya 2 lebih ya. Iya kan? Membaca Iya, Ibu. ya. Membaca alatnya tuh dari 0. Ya, dari 0 ini. Oke, bentar ya. Saya iniin. Ini kuncinya di sini. Kalau kita majukan lagi pas nggak bisa ya kita. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, ini 0, 1, 2. Duanya 2 lebih. Nah, 2 lebihnya ini kita lihat dia lebih di mana. Kita lihat noniusnya ini kan skala utama nih. Yang di atasnya skala utama, yang di bawah ini skala nonius. Nah, skala nonius itu dia sejajar. Sejajar itu istilahnya atau sebentar, Ibu praktek ini aja sudah ya. Ini. Nah, ini nih. Yang sejajar dari 3 sampai 4 nih, angka 3 dan 4 yang ada di sini itu di garis berapa? Coba ya, 3,1, 3,2, 3,4 tidak sejajar ya dengan noniusnya ya. 3, sebentar ini 0. Oh, berarti dia 1, 2. Dia 3 koma ya. Sorry. Tadi Ibu bilang 2 ya. Ini 3 koma. Jadi 3 koma berapa ini yang di bawah tuh yang lebihnya ya. 3 koma, ini kan 3. Baru di bawahnya ada lebihnya garis-garis ini. Dia sejajarnya dengan mana nih? 3, berapa? 1, 2, garis 2, 3,2, 3,3, 3,4 tidak segaris, 3,5 tidak segaris, 3,6 tidak, 3,6 tidak ya, 3,7 tidak. Yang segaris adalah 3,8 ya. Jadi segaris 3,8. Ini 3,8. Ini dia segaris. Jadi nanti dia besarnya di sini, bacanya hasilnya adalah panjangnya diameter nih, diameter. Ini panjang. Ini diameternya ya. Tadi kita mau diameter. Nah, diameternya ganti lagi nih dia. 3, kok ganti lagi ya, tadi nggak dikunci jadi sebentar, kita cek. Berapa ini ya diameter dari ini. Pembacaannya di sini 2 ya, 2 ya. Ini kalau ini dia 2, tadi sudah berganti jadi ini 2, berarti yang lurus 2,9 ya. Oh iya, betul 2,9 nih. Dia lurus di antara 2 dan 3, garis 2,9. Coba kita tulis ininya, masukkan 2,9. 2,9 titik ya. Dipakai koma apa titik? Sebentar. Oh, titik. 2,9. Kita cek. Oh, salah. Oh, mungkin 0, ada nolnya. Sorry, ada nolnya di sini ya. 2,09. Masih salah. Berarti 2, mungkin 3 ya. Pas di 3 ya. Berarti sorry. Ini di bawahnya ini bukan 2,8 ya, berarti sorry tadi Ibu salah. 1, 2, Ibu 3, 4,9. 4, 5, 6, 7. 2,7 yang di bawahnya nih noniusnya.
7. 2,7. Iya toh? Coba 2,7. cek ya. 2,7. Masih salah. 2,7 atau 0,7, 2,07 sebentar. Masih salah. Iya benar, antara 2, ini kan 5, 6, oh 3, jadi 8, 2,8 ya. Ini kan 8 nih. Ini 6 tidak segaris, 7 segaris dengan yang di atas ya, nonius di bawah segaris dengan yang di atas tuh 9 tuh, 2,9. Jadi 7 tidak, yang lurus satu garis lurus kayaknya 3 ya, di angka 3 itu. Di bawahnya berarti 5, 6, 7, 8. Ya toh? Berarti 2,8 ya. Coba kita ini. 2,8 ini ya. Masih salah ya atau 2,08? 9. Coba. Masih salah atau di reset. Oke, sebentar. Supaya ini dia kayaknya ini juga sih, enter masukkan sentimeter. Ini dia dalam ini 0,01 cm. Berarti 2,678, 2,8 dikali 0,01. 2,8 dikali 0,01 1/100 ya. Ibu jawabannya 3,0. 3,0. Coba 3,0. Kita ini 3,0. Masih salah. 3,0. Kita ini aja sudah 2,8 nih, Bu. Saya ini ya supaya lebih mantap pengukurannya. Ibu ambil di videonya aja dulu biar kalian lebih mantap sih mengenai praktek ya, praktek pengukuran jangka sorong online, jangka sorong ya. Oke. Belum ada suara ya. Nah, ini sama deh. Bentar Ibu kasih suara ya. Suara dengarkan aku. Oke, ini dia praktikum pengukuran jangka sorong ya. Nah, oke, kita perhatikan baik-baik ya sama-sama. Halo sahabat fisika, bertemu lagi. Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Terlebih di masa pandemi ini kan sulit sekali ya, ketika kita harus pembelajaran online tapi ada praktikum. Nah, di sini ada salah satu aplikasi yaitu OLab, Online Lab. Nanti akan saya share di deskripsi. Yaitu salah satunya adalah pengukuran jangka sorong ya. Pengukuran panjang atau diameter menggunakan jangka sorong. Di sini lengkap sekali kalau kita lihat bersama-sama. Ada teori dulu ya, teori di sini jelaskan bagaimana tujuannya, untuk apa, untuk mengetahui cara penggunaan jangka sorong, vernier caliper. Terus bagaimana cara mengukur diameter ya, suatu silinder. Kemudian bagaimana mengukur suatu panjang ya, atau lebar. Terus bagaimana mengukur diameter dalam. Itu teorinya bisa dibaca sendiri. Bagaimana cara menggunakannya juga. Ini ada skala utama, skala nonius, kemudian ada rang tetap, rang geser, dan lain sebagainya. Pasti sudah dipelajari ya di
pembelajaran dengan guru. Nah, cara ngukurnya juga sudah ada di sini. Kita langsung saja coba ke prosedur ya. Kalau ke prosedur nih sudah disediakan beberapa alat ya, ada jangka sorong, kemudian ada beberapa benda kecil yang akan diukur. Terus bagaimana cara pengukurannya di sini sudah ada. Simulasinya juga sudah. Terus mengukur apa? Ini ada tabelnya juga, nanti bisa digunakan oleh guru-guru ya untuk praktikum online. Pengukuran panjang atau diameter suatu benda menggunakan jangka sorong. Di sini sudah ada. Skala utamanya kebaca berapa, skala dalam skala nonius berapa, terus dikalikan ketelitian dan penjumlahannya. Itu ya. Hasilnya juga sudah lengkap. Saya lebih fokus sekarang ke simulasinya. Di sini nanti bisa dicoba sendiri. Baik guru-guru, bisa dicoba untuk anak atau anak sendiri juga bisa nyoba. Cukup dengan nanti diklik di OLAP saja. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa alat ya. Ada 4 benda ya, 4 benda. Kemudian kita diminta untuk mengukur berapa sih. Misalkan kita ngukur bola dulu ya. Ini kita anggap bola. Kita klik terus kita ngukur diameternya luar. Kita tinggal geser ini ya. Geser rahang gesernya sampai dia tuh menempel. Nah, sampai menempel. Terus kita lihat di sini. Skala utamanya itu kita lihat. Skala utamanya kita lihat yang atas ya. Skala utama yang atas, skala nonius yang bawah. Nah, langkah pertama itu yang harus kita lakukan apa? Kita harus lihat angka terakhir sebelum skala nonius yang ada di skala utama berapa. Kalau di sini 2, ya enggak? Di sini 2, berarti di sini 2,1. Berarti kita bisa lihat skala utamanya 2,1. Itu skala utama. Kemudian kita lihat skala nonius. Dilihat dari mana? Dari yang berimpitan atau sejajar antara skala yang bawah dengan atas. Ini angka 0 ya. Ini 10. Kita hitung saja yang sejajar di angka berapa? 0 tidak. 1 tidak, 2 tidak, 3 4 5 6 7. Nah, di sini kan? Di sini yang sejajar. Ini angka 7. Terus kemudian setelah itu, setelah tahu yang sejajar antara skala utama dan skala nonius adalah 7, maka kita harus menjumlahkan. Skala utamanya kan 2,1 ya, ini SU, kita anggap SU. Kemudian skala noniusnya itu di angka 7. Dikalikan ketelitian jangka sorong berapa? 0,01 cm. Jadi berapa? Jadilah 0,07 cm. Maka penjumlahannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Jadinya 2,1 ditambah 0,07. Berapakah? Di 2,17. Kita cek ya apakah benar atau tidak. Kita tinggal mengklik di sini. Kita tinggal mengklik di sini. 2, titik ya. Karena di sini kebacanya 17. Apakah benar? Cek. Nah, benar seperti ini. Itu ya. Kita coba untuk Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita coba yang tadi ya. Ibu kasih ke sini dulu. Nah, ini ya, kita kembali lagi. Nah, sekarang oke. Nah, sekarang kita lihat berapa ini untuk dia nggak ada ininya ya, nggak ada apa sih goresan-goresan tulisannya Ibu ini, atau Ibu bikin di sebentar.
Ibu copy aja nih. Ini isi 0 ya. Ini 0. Nah, sekarang bacanya berapa ini? Skala utamanya di antara nolnya yang skala nonisnya di bawah ini. Berarti 2, berapa skala utamanya? Ibu ini sudah. 2,2. Ya betul, 2,2. Suaranya siapa ya? Virgiani, Bu. Oh, Virgiani, mantap Virgiani lagi. Oke, Ibu supaya ini Ibu kasih di sini. Sabar. Nah, ini ya nanti kita kalau di sini Ibu bisa tulis. 2,9. Bentar, ini ya. Jadi kan berapa tuh? Ini kalau di 1, sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ini kelihatan yang apa slide yang ini? 7. Yang ini nih. 8. 2,8. Ini skala utama, bentar. Skala utama SU ya, Ibu singkat skala utama tuh SU. Skala utama berapa tadi? 2,2, 2,2, Bu. ya, di sini toh? Di sini toh? Yes. Dia 2,2 ya? Iya. 2,2. Nah, sekarang ini skala utama di atas nih. Nah, ini sekarang skala nonisnya yang di bawah ini. Yang ini nih, bawah ini nih. Nah, ini. Dia sejajar dengan angka berapa ini? 0. Ini 0. Ini 1, 2, 3, 4, ini 7. Dia sejajar dengan ini 6, ini sorry. 4, 5, 6, 7. 6, 7 ya. Satu garisnya 7. 7. Satu garisnya 7 ya. Berarti Iya. di sini ya, berarti ya. Nih, dia di 7 ya, di angka 7. Nah, skala utama dengan skala nonius. Skala noniusnya adalah 7 ya. Ya. Nah, sedangkan di sini 0,01 ya. Berarti 0,01 cm dikalikan dengan 7 skala 7. Jadi ada berapa cm? 2,27, Bu. Yang ini dulu 0,01 dikali 7. 0,07. 0,07. 7. Berarti kita tinggal jumlah, ini kan dalam sentimeter. Jadi skala utama tambah skala nonius ya. Jadi 2,2 ditambah 0,07. ya. Jadi 2,27. 2,27 ya. 27. Begini toh? Udah, Ibu. Sentimeter. Salah apa benar nih? Benar. Benar. Cek dulu. Dicek dulu, Bu. Ayo, bagaimana? Salah apa benar? 2,27. Kita cek Benar. Ya. Bismillah saja, Bu. Coba Ibu tes Benar. aja dulu. Oke, kita cek. Mana tadi? Nah, di sini. 2,27 ya? Ya. Ini ya? Iya, Ibu. Cek. Waduh, cakep. Benar. Hore. Sudah paham? Hore, benar. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Hore, berhasil. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita riset dulu. Nah, sekarang mau ukur yang mana nih? Ukur yang bola. Ya kan? Bola ya. Siapa yang mau jawab ini? Nih. Geser. Nah, silakan.
Siapa yang mau jawab silakan. Satu-satu ya. Maksudnya jangan rombongan biar kita tahu Hasil siapa. Weldi Bu. Weldi ya. Ya? Hasil akhirnya 2,18 Bu. 2,18. Siapa namanya? Weldi Bu. Oh ya, Weldi. Weldi 2, Ibu langsung 2,17 Bu. 2,17 salah Bu. 2,17. 2,17 kita cek ya. Weldi 2,17 sudah benar ini. Tidak berubah lagi. Halo. Tidak, Bu, betul, Bu. Oke. Kita cek sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, mantap Weldi. Weldi benar. 2,17 jam. Weldi itu di video tadi itu. Tadi sudah ada Ibu. Oh, sudah ada 2,17. Nggak apa-apa. Berarti kita coba cek yang di video. Oh iya, benar sama ya. Ini yang di video ini. Caranya Ibu kasih lihat ini ya. Hasilnya tuh yang ini. Oh, enggak tadi. Kelihatan di video enggak? Videonya kelihatan enggak? Kelihatan. Ini, videonya kelihatan? Kelihatan Ibu. Nah, ini caranya seperti ini. Nih, Ya. nggak apa-apa. Weldi sudah berusaha, berarti walaupun sama Berusaha. dia sudah berusaha ya, Weldi. Ya, oke. Itu ya caranya ya. Oke, Weldi sudah oke. Jadi tadi sudah ada berapa yang sudah menjawab ya, sebentar. Ibu ketik di sini aja. Weldi. Ibu tadi tuh rame-rame jawab. Iya, ini Ibu Ibu ini tulis dulu ya. Tadi ada Weldi juga. Ini tadi siapa yang 2,27 tadi ya? Ibu enggak ini. Tulisannya begini ya, Weldi. Firjani. Ya? Apa? Firjani lagi ya. Oh, Ibu ya. tuh sama-sama jawab tapi Ibu tanya Ibu. Firjani yang jawab Ya, Firjani ini. 2,2. Oke. Firjani ya. Dan kompak semuanya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke situ ya. Kayaknya seru banget nih. Soalnya ini kan guru-gurunya nanti kalau sama muridnya juga harus begini. Oke, kita ke sini lagi ke tadi. Kelihatan yang di sini? Kelihatan Ibu. Oke, kita recheck lagi. Kita mau yang mana? Iron block ya. Iya Ibu. Nah, ini. Silakan siapa yang menjawabnya. Ini dia iron. Ini kalau jadi apa ya? Pengukuran ini harus sudah bisa. Kalau Firjani yang sudah jawab jangan dulu ya. Kasih kesempatan yang belum tuh nama-nama. Ibu, saya Ibu. Ya? Saya Ibu. Siapa namanya nih? Daniela Ibu. Janela. Tulisan di itunya coba chatting, ditulis di chat biar Ibu lihat. Janela. Tulis di sini ya. Boleh. Tulis di chatting, chat. Namanya Iya. sudah diketik? Mana ya? Ketikannya kok belum ada muncul. Janela. Mana namanya? Namanya tulis di sini. Ya Ibu, sabar. Itu Ibu. Ya. Oh, Daniela. Ibu dengarnya Janela. Daniela, oke. Daniela, silakan. Ini 4,10 cm Ibu. 4 berapa? 10 cm. 4,10 ya. Begini ya. Bismillah. Iya, Ibu. Bismillah. Oke ya, kita cek ya sama-sama.
Apakah dia 4,10 cm? Oh, masih salah. Tidak apa-apa. Terus. Tidak apa-apa. Ibu, 4,11. 3,54 Halo, cm. Ibu nggak dengar. Satu-satu dulu, siapa ini namanya yang mau menjawab lagi? Novela, Ibu. Siapa? Novela. Novela. Kenapa? Ibu 0. 4,11. Novela berapa? Sebentar satu-satu ya. 11 Ibu. 4,11. 4,11 nih Novela. Iya. Begini, Menurut saya. Novela. Iya. Kita cek ya. Sabar dulu. Kok sabar? Novela sudah benar 4,11. Iya, Ibu. Oke, kita cek sama-sama. Oh, Novela juga masih salah. Ibu, Siapa lagi? 3,54. Ibu 4 0. Sebentar satu-satu. Tadi Novela. Ketik namanya di ini ya. Ibu Tabita. Ketik namanya di chatting ini. Sama dia punya jawabannya. Ketik namanya di chatting ini sama jawabannya. Nama dan jawabannya. Tadi Daniela sudah tadi, kemudian Novela tadi sudah toh. Novela juga ketik tadi kan sudah. Kemudian yang setelah Novela siapa namanya? Ketik di sini di chatting. Ibu Tabita, Ibu. Ya, ketik sudah. Tabita dia punya jawaban, ketik di sini. 3,54. 3,54. 3,54. Nih. 3,54 ya. Tabita sudah cek di sini. Ini Novela 4, ya. Tabita belum chatting di sini, tulis namanya. Belum, Ibu. Ya. Tulis ya. Oke, kita cek ya. Punyanya Tabita 3,54. Apakah betul? Teng 1 2 3. Masih salah. Tabita belum tulis nih di chatting. Di chat ditulis Tabita punya jawaban. Siapa lagi kalau ada yang mau jawab lagi tulis di chat ya. Biar Ibu lihat. Ibu Billy punya 9, cek dulu. Chat 4 kemana? ya. Bill, siapa namanya nih? Ya, Billy. Billy, makanya chatting boleh. Kamu chatting kalau suara Ibu agak ini chatting di sini. Bisa toh di chat. Di sini nih, di room ini, di Vicon ini. Namanya aja depan, nama depan. Biar nanti Ibu kasih. Oh, ini ada Mayor. Mayor kah Billy? Mayor Saul ini? Tadi Billy ada, Ibu. Tadi yang pertama Billy juga, Ibu. Oh ya, tulis namanya Billy Ibu. dulu. Tulis namanya Billy. Ya, Billy, dulu. makanya Kan tadi tulis yang nama. duluan Billy tahu. Coba mana ketik dulu Billy. Jawabannya berapa? Ayo Billy, Ibu tunggu. Setelah itu Billy, Mayor go, ya. go. Setelah itu Mayor. Mana nih Ibu tunggu Billy. Ketik. Mana nih? Ayo, Bill. Kok lama ya? Ketik di sini saja baru dan jawabannya. Atau temannya ya, Billy 4,09 juga toh, sama toh. Oke ya, kita sama cek sama-sama ya. Billy dan Mayor sama ya. 4,09. Begini ya. Oke, Billy sama Mayor kita cek. Wah, cakep, sudah benar. Nah, ini sudah benar. Anjay, seleber. Kasih icon tepuk tangan dong. Ini, nah begini dong. Nah, Hore.
begini kasih kalau temannya udah benar kasih icon begini nih, Billy Mayor. Sudah kasih icon tepuk tangan belum? Nih, nah Yusuf sudah kasih tuh. Ya, oke, bagus, mantap. Billy dan Mayor Saul yang benar ya. 4,09. Oh, ada yang mau bertanya itu. Dia angkat tangan. Ya. Oke, sekarang ada lagi ya, sudah ya. Tadi sudah Billy sama Mayor. Sekarang kita riset lagi di benda Baker ini. Kita riset lagi di Baker ini. Ini dia. Nah, ini. Oke, berapa ini? Atau yang ini ya? Sorry. Oh, diameternya ini ya. Inner diameter. Oke, ini. Yang ini. Jadi diameternya beker gelas ini. Jadi kalau ini beker gelas ya, diameter tuh berarti tengahnya ini. Garis tengahnya dari beker gelasnya dia tertutup begini, terbalik. Jadi dia diambil atasnya, bukan bawahnya ya, karena kita mau mengukur dalamnya, inner diameter. Inner tuh dalamnya beker gelasnya ini. Makanya Bapak Ibu guru ini, calon guru ini juga jangan dikasih di bawah sini, karena kita mau mengukur dalamnya. Jadi ini dan ini ya, dalamnya. Jadi di atasnya. Oke, siapa yang mau menjawab? Oh, siapa itu yang angkat tangan? Oke. Oh, Daniela katanya 4,3. Ya, oke, karena tadi Daniela belum ini ya. Coba Ibu tulis di sini 4,3. 4,3. Begini ya, Daniela ya. Atau Ella. Nih, 4,3 kita cross check sama-sama. 1, 2, 3. Oh, masih salah Ella. Nah, 4,3 cm masih salah. Coba tambah 0 Ibu. Tadi tidak ada tambah nolnya. Oh, soalnya ini Ella tulisnya 4,3. Ini suaranya siapa? Suaranya Welby ya? Weldy. Halo? Iya Bu. Coba yang lainnya sebentar. Ibu mau tanya yang lainnya. Yang sudah oke. Oh, ini. Oh, ada Daniela, ada Virgin. Virgin tadi sudah oke ya, udah benar ya. Kalau Daniela atau Ella, Ibu coba tambah 0 dulu. ini 02. Ella, oh suaranya Ella ini. Iya, Ibu. Oh ya, coba. Jadi 4,03 ya? Iya. Oke, saya coba ya, 4,03. Ini begini ya. Kita hitung sama-sama, kita cek, cross check lagi. 1. Apakah dia 4,03? 1, 2, 3. Masih salah. Ella ya. Coba, ini ada Virgin, karena Virgin dia sudah pernah benar nih, Virgin. Coba kasih yang lain. Apakah benar sama dengan coba, karena yang sudah pernah itu yang sering tuh Virgin tuh yang sering. Yang lainnya berapa ini? Sabar ya Virgin ya. Kita kasih yang lain ya. Ya. Berapa? Yang lainnya siapa ini? Ibu cek lagi yang lainnya. Oh, ada Billy. Tadi Billy sudah belum ya? Billy tadi kan sudah benar. Billy nanti aja. Kok ini Abru dimarah kan Billy yang jawab? Billy itu Ibu. Oh, Billy tadi sudah benar ya. Sudah dapat poin.
Ganti yang lainnya yang belum poin. Billy tadi sudah benar. Yang lainnya mana nih, suara yang lainnya nih? Kalau enggak ibu coba yang Virgin dan Billy. Yang lainnya dulu, coba yang lainnya. Ibu pingin lihat yang lainnya nih. Suara yang lainnya. Tadi Virgin sudah, Billy sudah. Billy Dimara. Tadi kan sama toh, ini kan Billy toh, Billy Dimara tadi udah benar yang. Nah, ini. Siapa lagi selain Billy dan Virgin? Ya? Halo? Oh, Monica. Oke. Monica Wardani 4,05 ya. Kita coba di sini. Monica. Bentar ini ya. 4,05. Oke, kita sama-sama cek apakah benar jawaban dari Monica. Masih salah Monica. Ya, masih salah. Ayo semangat. Oh, siapa lagi nih? Ada Yuliana Malo 4,04. Kita ganti lagi 4,04. Ini jangan main tebak-tebakan ya, caranya sama kayak tadi. Kita cek lagi. Cek. Masih salah ya? Apakah mungkin ini alatnya ini? Sudah benar ini alatnya. Oke, kita cari lagi 4. Oh, ini Tabita 2,88. 2,84. Nasi salah Tabita. Diana Boseren 4,13. 4,13. Salah. Siapa lagi nih? Yusuf 408. Mana nih? Ada yang 408. Ibu coba cek email punya ya. Siapa namanya? Siapa tadi suaranya? Final ibu. Coba cek final 4,12. Oh, Sinel. 4,12. Ya, cakep Sinel. Adakah yang sama dengan Sinel? 4,12 Sinel Sarom. Cakep. Kasih apa dulu nih? Bunga. Sinel. Sini bos, ping dulu. Sarwom. Oke, 4,12. Cakep. Wah, iya betul. Jadi hanya Sinel aja nih yang 4,12. Ya, mantap. Nah, begitu ya. Oke, jamnya sudah habis. 10. Ya, nanti kita lanjut di minggu depan. Ya. Oke, bagaimana? Sudah paham untuk yang 4,12? Atau kita ini dulu, kita bahas dulu nih. Ini nih, saya kok bisa 4,12? Di ini dulu suaranya. Nah, ini ya.
Nih, kenapa bisa 4,12 kita bahas. Sebentar saja, habis itu nanti Ibu close. Nih, begini. Ibu, saya bisa tanya, Bu. Saya bisa jelaskan. Ya, bisa silakan. Wendy ya, suaranya Wendy ya. Ya, buat suaranya Weldy. Wendy jelaskan, Ibu yang tulis. Oke, silakan Wendy. Ini pengukur bawahnya ini namanya lagi apa, Bu? Nonius. Ya, naniusnya ini di garis pertama di tidak lurus dengan 4,1 itu di depan dari garis pertama nonius. Jadi kenanya jadi 4,1. Jadi enggak, noniusnya berapa dulu yang ini. Noniusnya ini dia berapa ini? Noniusnya dia di 0,02. Oh, di angka 2 ini sini, iya. Iya, Bu. Iya, jadi angka 2. Ya, jadi 0,02 ya. 02. Ya, sentimeter. Iya, Bu. Oke. Sekarang skala utama SU. 4,1, Bu. 4,1 cm. Nah, berarti total adalah 4,12 cm. Yang lainnya sudah paham? Itu Sudah, Ibu. ini dia satu garis nih. Nih, satu garis, 1, 2, ini satu garis ini. Ya. Jadi dicari yang sejajar skala utama dan skala nonius. Paham ya? Ini skala. Paham, Ibu. Ya. Ini skala utama yang ini di sini. Ini utama. Yang ini nonius. Jadi ini dihitung mulai dari ini 0. Ini 1, 2. Nah, ini dia sejajar dengan skala utama, itu namanya nonius. Jadi 0,0 ini. Ya. Oke, baik. Tidak lagi ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri untuk perkuliahan hari ini, dan Ibu stop share screen, dan kita berjumpa lagi di minggu depan ya, di hari Senin. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi dan Ibu. selamat siang ini. Sama-sama, Ibu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ini jadwalnya. Oke. Oke. Ibu close ya. Oke. Akhiri.